pagi. Jumpa lagi bersama kami dalam podcast IPARI Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berhikmah untuk umat. Ya, kita pagi ini ditemani dengan penyuluh agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, bersama saya dengan Ibu Berta dan ini Ibu Dona. Ya, Ibu Dona, kita akan bincang-bincang sedikit ya. Tema kita hari ini adalah tentang pernikahan Kristen, tentang keluarga Kristen ya. Pertanyaan pertama nih Bu Dona, kalau Bu Dona lagi menyampaikan pembinaan, penyuluhan pada tempat-tempat pembinaan berkaitan dengan materi pernikahan Kristen, apa yang disampaikan di awal menyampaikan materi? Iya Bu Berta, jadi pertama ketika kita mengadakan pembinaan ya, khususnya untuk materi pernikahan, jadi umat Kristen yang kita lakukan pembinaan kepada mereka, pertama-tama mereka harus mengetahui tentang hakikat pernikahan Kristen itu seperti apa sebelum beranjak kepada bahasan-bahasan yang lain. Jadi sebenarnya pernikahan Kristen itu hakikatnya adalah persekutuan hidup, Ibu. Persekutuan hidup antara satu laki-laki dengan satu perempuan, di mana persekutuan hidup tersebut akan berlangsung sepanjang hayat. Nah, itulah sebabnya mengapa di dalam pernikahan Kristen ada yang namanya janji pernikahan, Ibu. Di situ kedua calon mempelai ini yang akan diberkati akan mengungkapkan janji nikah mereka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat. Nah, dari situlah berangkat dari pengertian menuju kepada tujuan pernikahan, kemudian fungsi pernikahan Kristen dan sebagainya. Nah, disinilah yang menjadi sebuah hal yang harus diperkuat dari pengertian pernikahan itu sendiri, Ibu. Itu yang bisa kita sampaikan pertama untuk penyuluhan kepada umat Kristen secara khusus. Iya, berarti hakikat pernikahan Kristen itu adalah satu untuk selamanya ya Bu ya? Iya, tentu Ibu. Seumur hidup ya, ya. Berarti tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan ya. Itu bagian firman Tuhan yang biasanya disampaikan sama hamba-hamba Tuhan ya, ketika mereka ada dalam janji nikah itu. Lanjut, kalau gitu, kalau misalnya itu pernikahan itu punya dasar, berarti kan ada dasarnya ya, dasarnya dasar pernikahan Kristen. Nah, dasar pernikahan Kristen adalah kasih Tuhan, Ibu. Jadi begini, ketika kedua calon mempelai antara laki-laki dan perempuan hendak melangsungkan sebuah pernikahan Kristen, maka dasarnya tentu adalah kasih Tuhan. Bagaimana di dalam kasih Tuhan itu ada banyak sekali hal yang bisa kita teladani, Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Nah, hal ini yang harus menjadi dasar sebuah pernikahan Kristen, supaya kasih yang tidak bersyarat ini menjadi hal yang akhirnya timeless ya. Jadi pertama kita bertemu dengan calon suami atau calon istri kita pertama, aduh senang sekali ya, dia cantik, dia ganteng, wah dia sehat, wah dia punya sesuatu secara yang bisa dilihat oleh mata, mungkin yang materi atau talentanya atau banyak hal lain. Nah, tetapi bagaimana kasih yang tidak bersyarat itu nantinya juga akan terus berlanjut ketika mungkin pasangan kita sudah tua, sudah sakit, mungkin sudah tidak dalam keadaan beruntung ya Ibu, seperti mungkin mengalami kebangkrutan dalam pekerjaan, kemudian dirinya sudah tidak seproduktif dulu, tetapi kasih itu akan tetap tinggal. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu di dalam kasih Tuhan ada penerimaan dan juga pengampunan, Ibu. Jadi di dalam sebuah pernikahan Kristen, seorang itu bisa selalu diperkuat di dalam pernikahannya ketika mereka bisa menerima apa yang menjadi kekurangan pasangannya, apa yang menjadi hal-hal yang tidak menyukakan hati dan juga harapannya, tetapi dia bisa untuk menerima dan mengampuni. Nah, disitulah kasih ini akan bertumbuh
Jadi kasih bukan yang pasif, bukan hanya sekedar menerima, aku dikasihi, aku diberi perhatian, aku dicukupi kebutuhanku dalam hal fisik, dalam hal perasaan, dalam hal kita diakui dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memberi untuk pasangan kita, dan itu berlangsung hari lepas hari sampai dimana mautlah yang boleh memisahkan antara laki-laki dan juga perempuan, begitu Ibu. Iya, luar biasa berarti ya. Ya. Artinya pernikahan Kristen itu karena dasarnya kasih Tuhan, kasih Kristus memampukan pasangan itu bertahan sampai akhir, ya, maut yang memisahkan, ya. Ya, puji Tuhan, kenapa saya menarik sekali ini, ya, karena itulah yang menjadi kekuatan buat seorang suami, kekuatan buat seorang istri untuk tetap bertahan walaupun misalnya ya pasangannya sudah tadi kurang beruntung bukan hanya bicara materi, nggak punya anak itu kurang beruntung juga loh Bu, ya. Bisa jadi. Ya, bisa jadi kan, dan kita bersyukur bahwa janji nikah itu, yang di dalam janji nikah itu ada bahasa-bahasa itu kan, yang miskin dan kaya, sakit dan sehat, ya. Kurang beruntung itu tadi, punya anak dan tidak punya anak, ya. Dan sungguh lewat pernikahan Kristen itu saya percaya, ya, itu juga pasti membangun keluarga-keluarga yang kuat. Tentu. Pasti ya, keluarga-keluarga yang kuat. Ya, lanjut Bu Dona, saya tertarik dengan tujuan pernikahannya itu apa? Ketika sudah membangun, ya, apalagi dengan konsep ada penerimaan, ada pengampunan, ada kasih yang tidak bersyarat. Berarti pernikahan Kristen itu pasti punya tujuan, punya goal, gitu kan ya? Ya, ya, gimana Ibu bisa menjelaskan? Nah, jadi tujuan pernikahan Kristen tentunya yaitu untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana keluarga atau dalam pernikahan Kristen itu terbentuklah sebuah keluarga, ya kan? Di situ lembaga terkecil atau unit terkecil dari masyarakat itulah keluarga. Di tengah keluarga tentunya kita hidup itu bukan hanya sekedar untuk bagaimana kita bisa dapat rasa aman, bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dan kebutuhan lainnya. Tetapi di dalamnya juga kita bisa bertumbuh Ibu. Jadi memuliakan Tuhan dimulai dari tengah keluarga. Seperti yang saya katakan tadi, ada penerimaan, ada pengampunan, ada saling mendukung, ada saling menasihati, saling mendoakan dan lain sebagainya. Dan nilai-nilai tersebut yang sudah tumbuh dan berakar di tengah-tengah keluarga dapat kita impartasikan kepada sekeliling kita. Jadi tujuan daripada pernikahan Kristen bukan hanya sekedar memuliakan Tuhan di lingkup keluarga kita itu sendiri, tetapi kita juga harus keluar membawa dampaknya untuk sekitar kita. Mungkin di sekitar kita menjumpai ada teman, ada kerabat kita mungkin yang membutuhkan, di mana kita bisa transfer nilai-nilai positif tersebut. Jadi kita harus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kita, di mana kita ada dan dipercayakan di situ untuk membawa nilai-nilai ini, supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, mereka juga boleh merasakan kedamaian, mereka mengalami kasih, mengalami damai, mengalami dicintai, diampuni, diterima. Dan nilai-nilai itu saya rasa dan saya percaya bahwa akan bisa diimpartasikan, dan masyarakat secara luas itu juga akhirnya nanti bisa saling melakukan hal itu. Seperti demikian. Artinya keluarga Kristen harus menjadi berkat ya Bu, ya. Bukan hanya untuk pasangannya masing-masing, ya. Bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi bagaimana keluarga itu ya punya tujuan secara alkitabiah adalah untuk membawa kedamaian juga, ya. Bagi lingkungan yang sekitar. Ya, kita bersyukur ya bahwa dari penjelasan tentang pernikahan Kristen dan keluarga Kristen kita punya satu pemahaman. Ya, bahwa keluarga Kristen itu harus kuat untuk menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, itu saja hari ini Ibu podcastnya. Next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi supaya lewat podcast ini bisa membangun pemahaman-pemahaman yang semakin benar bagi kelompok-kelompok binaan, bagi yang mendengarkan. Ya,
Puji Tuhan, ini saja Bapak Ibu Saudara kiranya menjadi berkat podcast kami pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share YouTube channel Ipari Sidoarjo yang akan terus menjadi berkat dan membawa manfaat bagi setiap orang yang boleh datang di YouTube channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.